Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Karmila, NIM 7020119103. Nah, di sini saya akan menjelaskan tiga. Yang pertama adalah konsep pelayanan Islam, yang kedua adalah asas manajemen syariah, yang ketiga adalah dimensi manajemen syariah. Yang pertama adalah konsep pelayanan Islam. Pelayanan merupakan suatu tindakan seseorang terhadap orang lain melalui penyajian produk sesuai dengan ukuran berlaku pada produk untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan yang dilayani. Pengertian sederhana tentang pelayanan kesehatan Islami adalah segala bentuk kegiatan asuhan medik dan asuhan keperawatan yang dibingkai dengan kaidah-kaidah Islam melalui pengajaran praktik, hubungan sosial, dan kepedulian terhadap sesama dalam suatu ajaran khusus, yakni akhlak yang diperhatikan dengan unsur akidah dan syariat. Adapun etika dalam pelayanan Islam, istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar yang memimpin individu dan membuat keputusan. Etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang salah dan benar, dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Keputusan etik adalah suatu hal yang benar mengenai berlaku standar. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Artinya usaha yang dilakukan harus mampu memupuk atau membangun tingkat kepercayaan dari para relasi usaha. Kepercayaan, kejujuran, dan keadilan adalah elemen pokok dan mencapai kesuksesan suatu bisnis. Etika berasal dari etos, yang berarti kebiasaan, yang merupakan bagian dari filsafat. Perbedaan akhlak dan etik ialah etika merupakan cabang dari filsafat yang bertitik tolak dari akal pikiran, sedangkan akhlak ialah suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan yang mana buruk sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika baik atau akhlak mulia tidak dapat berbentuk dengan sendirinya, tetapi ada faktor selain faktor ibadah, yaitu dapat dipengaruhi oleh interpretasi terhadap hukum, faktor organisasi, serta faktor individu dan situasi. Standar etika perilaku bisnis syariah mendidik agar para pelaku bisnis menjalankan bisnisnya disertai dengan takwa dan amanah serta terus-menerus. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa dan servis disampaikan oleh pemilik atau perusahaan calon pembeli. Pelayanan merupakan rasa yang menyenangkan yang diberikan kepada orang lain disertai dengan keramahan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada umat manusia adalah pekerjaan yang sangat mulia, merupakan pintu kebaikan bagi siapapun yang melakukannya. Di dalam Al-Quran, mendorong umat manusia untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada sesama tetuang. Dijelaskan pada Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Hal ini bukan merupakan suatu yang sulit untuk diterapkan, hanya membutuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya agar nilai-nilai interaksi sosial dapat diterapkan secara menyeluruh. Jadi apabila umat manusia mau menerapkan ajaran di atas, maka dapat dipastikan bahwa umat Islam adalah umat yang paling menjunjung tinggi profesional kerja dalam pelayanan prima Islam. Mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang maupun pelayanan, hendaklah memberikan yang berkualitas. Jangan memberikan hal yang buruk atau hal yang tidak berkualitas kepada orang lain atau kepada pembeli. Yang kedua adalah asas manajemen syariah. Adapun pengertian manajemen syariah menurut Khairul Arif adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimalnya yang bermuara pada pencaharian keridahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan dengan aturan-aturan Allah. Aturan-aturan ini tertuang dalam Al-Quran, hadis, dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat. Sehubung dengan itu, maka isi dari manajemen syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu manajemen konvensional yang diwarnai dengan Al-Quran, Al-Hadits, dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat. Karakteristik yang membedakan teori manajemen syariah dengan teori lain adalah fokus dan konsen teori Islam terhadap segala variabel yang berpengaruh terhadap aktivitas manajemen. Manajemen syariah memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori manajemen syariah merupakan teori yang konsen dan terkait dengan filsafat sosial masyarakat muslim dan berhubungan dengan akhlak atau nilai-nilai etika sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat muslim atau variabel etik sosial. Yang kedua adalah manajemen syariah
terhadap variabel ekonomi dan motif materi dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiologis individu atau variabel ekonomis materi. Yang ketiga, memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan spiritual serta memuliakan manusia untuk berpartisipasi dan aktivitas manajemen serta potensi intelektual, kompetensi dan dimensi spiritual atau variabel kemanusiaan. Dan yang terakhir yaitu konsen terhadap sistem dan menentukan tanggung jawab dan wewenang, menghormati kekuasaan dan organisasi resmi, menghormati struktur organisasi dan menuntut ketaatan terhadap kebaikan atau variabel perilaku dan sistem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuriksan Bahsur, NIM 702001191004. Di sini saya akan menerangkan terkait sejarah dan 3 falsafah tentang mukisi. Dalam pembentukan mukisi ini terdapat lika-liku perjalanan yang cukup unik, di mana dimulai sejak tahun 1979, yaitu di saat terbentuknya Badan Kerjasama Rumah Sakit Islam yang biasa kita singkat dengan BKRSI. Pada tahun itu juga bersamaan dengan pelaksanaan Kongres Persi atau Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Rumah sakit Islam ini pada saat itu merasa perlu adanya forum yang menjadi wahana atau tempat untuk bersilaturahmi. Bukan hanya bersilaturahmi, tetapi juga sebagai wahana komunikasi atau bertukar pengalaman antar rumah sakit Islam yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga terbentuklah BKRSI ini melalui forum tersebut, yang juga diharapkan makin dapat memantapkan perkembangan rumah sakit Islam yang mempunyai ciri keislaman dan sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Ciri keislaman ini perlu tercermin baik dalam pengolahan rumah sakit maupun dalam pelayanannya. Kemudian pada tahun 1994, tepatnya pada tanggal 10 sampai 12 Juli yang bertempat di Kaliurang, Provinsi Yogyakarta, diselenggarakan Semiloka. Semiloka ini Semiloka ini membahas tentang pemanfaatan dan manajemen rumah sakit Islam di Indonesia, yang mencetuskan tentang kebutuhan pembentukan forum koordinasi dan antarupaya kesehatan Islam yang tidak hanya mencakup rumah sakit Islam saja. Sehingga pada hasil dari Semiloka tersebut menghasilkan dan mengangkat Dr. Haji Sugiat AS SKM sebagai ketua BPRSI. Ketua BPRSI yang nantinya bertanggung jawab untuk menjalankan dan memantapkan hasil dan untuk dibentuknya ini BPRSI. Kemudian pada kesempatan bertemunya beberapa rumah sakit di Islam di Indonesia yang pada tanggal 1 Oktober 1994, tepatnya di Ciloto, disepakati adanya BADKO, Badan Koordinasi Antarupaya Kesehatan Islam, yang kini kita kenal dengan nama Mukisi, yaitu Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia. Pimpinannya ini masih sama, yaitu Dr. Haji Sugiat AS SKM, dan kedudukan dari Mukisi ini yaitu tetap berada di Jakarta. Hingga sampai saat ini, hingga tahun 2016 yang lalu, sudah 4 kali diadakannya muktamar. Pada muktamar pertama
pada tahun 2001 di Yogyakarta terpilih kepengurusan baru Mukisi untuk periode 2001 sampai 2006 dengan ketua pada saat itu yaitu Dr. Haji Sumardi Katko Pranoto. Kemudian pada periode muktamar kedua untuk pada tahun 2016 itu terpilih kepengurusan baru untuk periode 2006 sampai 2011, yaitu terpilih sebagai ketua yaitu Bapak Dr. Haji Yusuf Saleh Baset SPU. Kemudian pada muktamar ketiga pada tanggal 27 sampai 29 Mei 2011 di Jakarta terpilih pengurus baru Mukisi lagi untuk periode 2011 sampai 2016 dengan ketua masih sama dengan pada periode sebelumnya yaitu Bapak Dr. Haji Saleh Baset SPU. Pada muktamar terakhir muktamar keempat yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 27 Agustus tahun 2016 tepatnya masih di Jakarta untuk terpilih pengurus Mukisi yang baru untuk periode 2016 sampai 2021 dengan Ketua Umum Dr. Haji Masyudi AM MKes. Inilah 4 hasil muktamar yang hingga saat ini masih dijalankan. Yang kemudian yang ingin saya paparkan terkait 3 falsafah yang digunakan dalam Mukisi sebagai prinsip kerja pada Mukisi ini sendiri. Ada 3 yaitu bekerja sebagai ibadah, ihsan dalam pelayanan, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Maksud dari yang falsafah pertama yaitu bekerja sebagai ibadah artinya karena kita seorang muslim ini berkewajiban menafkahi diri, menafkahi keluarga, yaitu dengan niat yang ikhlas. Karena apapun aktivitas yang kita laksanakan akan bernilai ibadah jika diniatkan dengan baik dan ikhlas. Kemudian prinsip yang kedua adalah ihsan dalam pelayanan. Arti ihsan di sini adalah tentang bagaimana tingkatan akidah dan keimanan kita dalam melaksanakan nilai-nilai Islam. Sehingga dalam prinsip yang kita seharusnya sebagai muslim berusaha untuk menerapkan nilai-nilai ihsan ini harus dengan baik dalam niat ucapan dan perilaku anggota badan kita dan bisa memberikan pelayanan kepada orang lain. Dan prinsip yang terakhir adalah berlomba-lomba dalam kebaikan atau yang lebih biasa kita kenal adalah dengan kata fastabiqul khairat. Apa maksud dari berlomba-lomba dalam kebaikan ini? Tentu sebagai umat muslim sudah seharusnya kita selalu berbuat baik kepada orang lain. Berlomba atau berkompetisi dalam hal ini bukan berarti dengan orang lain tetapi dengan diri sendiri. Berbuat kebaikan dan kebajikan kita tidak bisa menunda-nunda, ya. Kita tidak bisa menunda-nunda, kita harus memaksimalkan waktu dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Untuk apa? Tentunya untuk beribadah dan beramal saleh sebagai bekal kita nanti di akhirat nanti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga penjelasan saya dapat dimengerti, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Andi Jihara Madani, NIM 7020119105. Di sini saya akan menjelaskan terkait 13 ketentuan terkait pelayanan kesehatan Mukisi. Yang pertama yaitu ada rumah sakit dan semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya. Jadi setiap stakeholder yang berhubungan dengan rumah sakit Islami ini harus
lakukan hak dan kewajiban yang mereka miliki atau peran yang mereka miliki di rumah sakit ini, baik bagi pasien maupun bagi pelayanan-pelayanan yang ada di rumah sakit. Yang kedua yaitu rumah sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan panduan praktis klinis atau PPK, clinical pathway dan atau standar pelayanan yang berlaku. Nah, di sini rumah sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan panduan-panduan yang ada di PPK atau praktik klinis dan clinical pathway yang ada sesuai dengan standar yang telah diberlakukan. Selanjutnya yang ketiga itu rumah sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien tanpa memandang ras, suku, dan agama. Maksudnya di sini rumah sakit ini harus memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan panduan-panduan atau prosedur yang ada tanpa membeda-bedakan agamanya. Walaupun rumah sakit ini termasuk rumah sakit Islami, bukan berarti mereka tidak menerima pasien yang non-Islami. Di sini tidak membeda-bedakan agama atau suku yang ada di masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu rumah sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah, santun, dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas. Nah, maksud dari pernyataan tersebut yaitu rumah sakit di sini wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan panduan pelayanan kesehatan yang ada. Stakeholder atau petugas kesehatan itu wajib bersikap ramah, amanah, santun sesuai dengan syariat Islam, senantiasa memberikan pelayanan yang transparan tanpa ada terjadinya pungli di sekitar pasien atau sekitar masyarakat yang mau dilayani. Selanjutnya itu rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien. Maksudnya itu rumah sakit harus menjunjung tinggi sila keadilan atau kewajaran dalam memberikan pembayaran atau administrasi kepada pasien yang melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Yang keenam yaitu rumah sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien. Biasanya pada rumah sakit Islami itu memberikan arahan-arahan atau konsultasi keagamaan kepada pasien agar pasien itu tidak memiliki misalnya rasa putus asa terhadap penyakit atau kondisinya yang sekarang yang dialami oleh si pasien tersebut sehingga harus melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Yang ketujuh yaitu pasien dan penanggung jawab pasien wajib mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di rumah sakit. Bukan hanya rumah sakit Islami saja yang memiliki ketentuan tersebut, tetapi semua rumah sakit memiliki ketentuan tersebut yang dimana pasien itu dan penanggung jawab pasien wajib mematuhi semua prosedur atau peraturan yang ada di rumah sakit, seperti pasien dilarang memakan makanan dari luar, pasien itu hanya diperbolehkan makan makanan dari rumah sakit, dan seperti juga itu penanggung jawab pasien itu dibatasi, seperti karena saat ini tuh karena COVID, jadi jumlah penanggung jawab pasien itu dibatasi, jadi penanggung jawab dan pasien itu harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah diterapkan oleh rumah sakit tersebut. Selanjutnya itu rumah sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlakul karimah seperti berpakaian yang sopan, menutup aurat, sopan santun, menerapkan 5S, dan melakukan ketentuan-ketentuan syariat Islam yang lainnya. Yang kesembilan yaitu rumah sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, riswah, sulm, dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Dimana kalau rumah sakit umum itu biasanya kan rumah sakit umum itu pasiennya bebas dari mana saja.
pakaiannya juga bebas, tidak mempedulikan aurat atau syariat-syariat Islam yang ada. Sedangkan rumah sakit menurut ketentuan pelayanan mukisin itu harus memperhatikan pakaian sesuai dengan syariat-syariat yang ada dan tidak melakukan maksiat, seperti pasien yang berjenis kelamin perempuan itu dilayani oleh dilayani oleh perawat yang berjenis kelamin yang sama, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya itu rumah sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah, di mana Dewan Pengawas Syariah ini bertugas untuk mengawasi semua pasien dan stakeholder rumah sakit yang ada terkait ketaatannya pasien atau stakeholder atau petugas rumah sakit dalam mematuhi syariah Islam yang ada. Selanjutnya itu rumah sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran. Nah, di sini rumah sakit itu harus atau wajib mengikuti fatwa yang ada pada MUI yang telah diterapkan oleh MUI terkait pelayanan kesehatan Islami. Selanjutnya yaitu rumah sakit wajib memiliki panduan terkait tata cara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim, antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan sholat bagi yang sakit. Jadi setiap rumah sakit itu wajib memiliki panduan atau poster kurang lebih seperti itu terkait bagaimana tata cara mensucikan diri, melakukan sholat. Nah, di sini juga tugasnya pengawas yang tadi saya sebut, dia yang mengarahkan pasien untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang perlu dijalankan oleh umat Islam. Yang terakhir atau yang ke-13 yaitu rumah sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan rumah sakit. Karena rumah sakit itu harus memiliki ruang lingkup yang bersih agar terhindar dari kuman-kuman seperti rumah sakit umum pada lainnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan mengenai dua materi, yaitu yang pertama yaitu mengenai indikator mutu wajib syariah, dan yang kedua yaitu mengenai standar pelayanan minimal syariah. Namun yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai indikator mutu wajib syariah. Nah, indikator mutu wajib syariah ini ada 3 indikator mutu yang tersaji dalam indikator mutu wajib syariah ini. Nah, yang pertama yaitu pasien sakaratul maut terdampingi dengan talqin. Nah, di sini maksudnya bahwa setiap ada pasien di rumah sakit yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, orang-orang yang berada di sekitarnya bahkan perawat mewajibkan dirinya untuk melakukan talqin kepada pasien yang sedang sakaratul maut, sebagaimana bahwa kita atau pasien tersebut berada pada rumah sakit syariah, yang dimana rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang berpegang teguh pada norma-norma agama Islam. Maka dari itu setiap ada pasien yang sakaratul maut di rumah sakit tersebut, maka perawat dan orang-orang sekitar yang berada di dekat pasien itu akan dan wajib untuk melakukan talqin kepada pasien tersebut. Nah, yang kedua yaitu mengingatkan waktu sholat. Nah, perawat di sini memiliki tugas selain menjaga dan menyembuhkan para pasien, perawat juga berkewajiban untuk selalu mengingatkan waktu sholat wajib bagi para pasien. Mengingat ini juga adalah rumah sakit syariah yang dimana kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, yang ketiga yaitu mengenai pemasangan dress code sesuai gender. Nah, maksudnya yaitu
atau lebih simpelnya itu pemasangan pakaian sesuai dengan jenis kelamin. Nah, di mana perawat atau rumah sakit atau bahkan keluarga pasien wajib menyediakan pakaian sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, seperti contohnya bagi laki-laki, nah di mana mulai dari aurat laki-laki itu mulai dari terpusar hingga dengan batas lutut. Jadi pakaiannya itu harus menutupi bagian-bagian aurat bagi laki-laki tersebut. Nah, untuk bagi perempuan, maka perawat maupun keluarga pasien wajib menyediakan dress code, yaitu yang menutupi aurat para pasien perempuan itu. Mulai dari atau yang hanya bisa nampak yaitu telapak tangan. Nah, itulah tadi indikator mutu wajib syariah yang saya jelaskan. Sekarang kita masuk pada materi kedua mengenai standar pelayanan minimal syariah. Nah, pada standar pelayanan minimal syariah ini ada 8 standar yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu membaca basmalah pada pemberian obat dan tindakan. Maksudnya yaitu setiap kita memberikan obat kepada pasien ataukah pasien meminum obat dan kita melakukan tindakan, contohnya setiap melakukan tindakan di bagian perawatan kepada pasien itu kita memulainya dengan basmalah. Sebagaimana yang kita juga dianjurkan pada agama, setiap melakukan sebuah tindakan kita diwajibkan oleh agama untuk senantiasa memulainya dengan basmalah. Nah, pada bagian kedua itu hijab untuk pasien. Nah, hijab untuk pasien ini adalah senantiasa sebuah langkah untuk menutup aurat bagi pasien. Nah, ini juga adalah langkah yang telah dianjurkan oleh agama dalam hal menjaga aurat bagi setiap orang, atau terkhusus pada bagian hijab itu untuk wanita. Nah, yang ketiga itu mandatory training untuk fikih pasien. Maksudnya adalah pelatihan wajib untuk fikih pasien. Nah, tentang ini adalah tentang kerohanian kepada pasien. Apa saja yang akan dilakukan pasien selama berada di rumah sakit syariah ini. Yang keempat yaitu adanya edukasi Islam. Maksudnya adalah memberikan edukasi atau pengetahuan keislaman terhadap pasien selama berada di rumah sakit syariah ini. Nah, pemasangan EKG. Pemasangan EKG ini adalah sebuah alat untuk mendeteksi atau merekam aktivitas listrik jantung. Nah, untuk memasangkan alat itu harus sesuai dengan gender. Maksudnya yaitu apabila pasiennya adalah laki-laki, maka yang berhak memasangkan alat itu adalah perawat laki-laki. Begitu juga dan sebaliknya. Apabila pasiennya adalah perempuan, maka yang akan memasangkannya adalah perawat perempuan. Selanjutnya yaitu pemakaian hijab untuk ibu menyusui. Nah, ini sama dengan bagian kedua, bahwa pemakaian hijab untuk ibu menyusui ini adalah bagaimana ketika ibu menyusui memberikan ASI kepada anaknya, ia tetap menutup auratnya. Selanjutnya itu pemakaian hijab di kamar operasi. Nah, ini juga sama apabila ibu atau pasien perempuan berada di bagian kamar operasi, maka semuanya berhak untuk menggunakan hijab untuk menutup auratnya. Kemudian pada bagian 8 yaitu penjadwalan operasi elektif tidak terbentur waktu sholat. Maksudnya yaitu ketika pasiennya akan dioperasi dan para perawat berhak atau wajib memastikan apakah ini membutuhkan waktu berapa jam. Jika membutuhkan waktu 4 jam, maka perawat harus memikirkan apakah akan terbentur dengan waktu sholat. Jika terbentur, maka perawat berhak atau wajib mencari waktu yang lain yang tidak terbentur dengan waktu sholatnya. Nah, itulah tadi materi mengenai standar pelayanan minimal syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ilham dari kelas Kesmas C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang dimana pertama itu kebijakan pengelolaan akuntansi dan keuangan syariah, kedua perencanaan dan penganggaran rumah sakit syariah, dan yang terakhir itu tantangan implementasi standar akuntansi syariah di rumah sakit syariah.
DSN MUI dalam hal keuangan syariah. Dan yang dimana kebijakan yang memperhatikan filosofi keberadaan bank syariah yang didorong oleh keinginan tersedianya jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari praktek bunga atau yang biasa disebut dengan riba, perjudian atau masyir, dan ketidakpastian atau biasa disebut gharar, dan praktek-praktek yang lainnya yang tidak sejalan dengan prinsip syariah atau haram. Selain itu, perkembangan perbankan syariah juga didorong oleh keinginan untuk menata aktivasi ekonomi oleh keuangan sesuai dengan tuntunan syariah, serta sebagai respon terhadap fenomena yang dipicu oleh perilaku buruk berekonomi yang mengabaikan etika dan nilai-nilai moral yang telah diajarkan dalam agama Islam dan tidak sesuai dengan esensial pada ajaran agama-agama lainnya. Selanjutnya, yang materi kedua itu perencanaan dan penganggaran. Perencanaan adalah proses yang mengidentifikasi tujuan atau organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Sedangkan penganggaran adalah menciptakan rencana kegiatan yang dinyatakan yang berukuran dengan uang atau dana. Prinsip penganggaran, perencanaan dan penganggaran itu ada 3. Yang pertama ada prinsip penyusunan anggaran, kedua prinsip alokasi anggaran, dan yang ketiga itu prinsip proses anggaran, penyusunan anggaran. Nah, yang dimana prinsip penyusunan anggaran diutamakan dalam kejujuran atau sidik, kewajiban yang tidak dapat diedukasi kecuali penerapan prinsip transparansi anggaran, karena dalam pandangan Islam menghindari transparansi anggaran atau biasa disebut ketidaktaatan, karena penganggaran harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Dan kedua itu prinsip alokasi anggaran tersebut, bahwa alokasi pendapatan yang digunakan di rumah sakit untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapatan yang diperoleh seorang muslim dari ajaran Islam dan penentukan agama itu untuk menghindar dari larangan-larangannya. Dan yang ketiga itu prinsip proses penyusunan anggaran, yang menganggar sesuai dengan kebutuhan, menganggarkan sesuai kebutuhan rumah sakit untuk mendekatkan melalui nilai-nilai ajaran Islam. Dan yang ketiga itu ada pentarifan, yang dimana pentarifan ada 3 prinsip, yaitu prinsip keadilan dan prinsip kepatutan dan prinsip kompetisi yang sehat. Prinsip keadilan mentarifkan perhitungan dan kewajiban dari pasien dan rumah sakit, sedangkan prinsip kepatutan itu penetapan keuntungan yang memenuhi prinsip kepatutan berlebihan. Yang terakhir itu prinsip kompetisi sehat, yang dimana pentarifan memperhatikan aspek dakwah dan pentarifan memperhatikan membandingkan dengan rumah sakit lainnya. Dan materi yang terakhir itu tantangan implementasi syariah di rumah sakit syariah. Yang pertama, 1. Belum adanya pedoman yang khusus mengatur standar akuntansi keuangan syariah di rumah sakit syariah. Dan kedua itu masih diperlukan pengkayaan tentang ekonomi syariah dan spesifik layanan kesehatan. Dan ketiga itu kolaborasi antara Asosiasi Rumah Sakit Islam atau MUPISI dengan Asosiasi Akuntan IAI adalah kegiatan yang harus dilakukan untuk mendorong dan mempraktekkan akuntansi di rumah sakit syariah dalam sesuai ajaran syariah. Baik, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.